Teman-teman, jadi untuk memulai penggunaan Microsoft Office Word, terdapat beberapa cara yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Cara yang pertama, kita harus memastikan bahwasanya aplikasi dari Microsoft Office Word ini sudah terinstall pada komputer atau pada device yang kita gunakan. Nah, selanjutnya untuk membuka Microsoft Office Word pada device kita memiliki beberapa cara juga. Nah, cara yang pertama ini kita bisa lihat pada bagian desktop. Bagian desktop ini merupakan bagian utama dari device yang kita gunakan. Jadi ketika kita memulai penggunaan device, kita bisa melihat bagian desktop. Nah, kemudian pada bagian desktop kita bisa lihat apabila terdapat shortcut atau icon dari Microsoft Office Word, kita bisa arahkan kursor pada icon tersebut dan menekan icon tersebut menggunakan mouse pada tombol bagian kiri sebanyak 2 kali. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa melihat bagian bawah desktop pada bagian taskbar. Nah, apabila pada bagian taskbar ini sudah tersedia icon atau shortcut dari Microsoft Office Word, kita bisa tekan sebanyak 1 kali menggunakan mouse pada tombol bagian kiri. Nah, apabila pada bagian desktop maupun pada taskbar belum tersedia icon dari Microsoft Office Word, kita bisa lakukan pencarian secara manual dengan kata kunci Word. Nah, setelah itu kita bisa menekan icon dari Microsoft Office Word ini sebanyak 1 kali, atau kita bisa langsung saja menekan tombol Enter pada keyboard untuk membuka Microsoft Office Word. Nah, langkah untuk membuka Microsoft Office Word ini sendiri kita lakukan pada device yang memiliki sistem operasi Windows. Mungkin pada sistem operasi lain kita akan menemui cara atau metode yang berbeda. Setelah kita berhasil membuka jendela dari Microsoft Office Word, kita bisa melihat beberapa tampilan dan beberapa tombol. Di sini ada Home, ada New, lalu ada Open. Nah, 3 tombol utama ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk Home sendiri ini merupakan tampilan utama atau tampilan dasar dari layar depan ya dari Microsoft Office Word. Nah, kemudian untuk New, tombol New ini digunakan untuk membuat dokumen baru. Di sini kita bisa membuat blank dokumen dengan latar polos berwarna putih, atau jika kita menginginkan variasi latar, kita bisa membuat atau memilih custom dokumen dari Microsoft yang sudah disediakan oleh Microsoft Office Word. Nah, kita juga bisa membuka dokumen yang sudah ada dengan menekan tombol Open. Di sini kita setelah menekan tombol Open, kita buka atau kita tekan tombol Browse. Nah, kita bisa mencari dokumen yang ingin kita buka. Nah, pada tutorial ini saya akan membuka sebuah dokumen baru yang polos. Jadi, saya akan menekan tombol blank dokumen. Dan di sini kita bisa menyaksikan jendela kerja utama dari Microsoft Office Word. Sebelum kita memulai membuat dokumen, kita harus mengerti dulu bahwasanya Microsoft Office Word ini merupakan sebuah aplikasi atau sebuah perangkat lunak yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu membuat, mengedit, dan mencetak sebuah dokumen. Nah, untuk keluaran dari Microsoft Office Word sendiri bisa dikategorikan dalam 2 bentuk.
yaitu soft copy atau dalam bentuk file, dan juga hard copy atau dalam bentuk cetak fisik gitu. Nah, kita akan mengenal bagian-bagian dari jendela kerja Microsoft Office Word. Kita akan memulai dari bagian atas. Nah, pada bagian atas ini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama itu pada bagian kanan ini merupakan window management atau kontrol jendela yang berisikan tombol-tombol untuk mengatur tampilan dari jendela kerja ini. Nah, di sini terdapat 3 tombol utama dan 1 tombol tambahan. Yang pertama ini adalah tombol minimize yang digunakan untuk menyembunyikan jendela kerja dari Microsoft Office Word. Nah, kemudian ini juga terdapat tombol restore down yang digunakan untuk memperkecil tampilan jendela Microsoft Office Word, dan tombol close yang digunakan untuk menutup jendela Microsoft Office Word. Nah, kemudian juga terdapat tombol ribbon display option ini untuk menentukan apakah bagian ribbon ini akan ditampilkan atau tidak. Nah, ini terdapat 3 opsi ya. Kemudian bergeser ke bagian tengah, kita bisa melihat title bar, di mana pada bagian ini ditampilkan nama dari dokumen yang kita buat. Kebetulan di sini kita masih menggunakan nama custom atau nama asli dari dokumen ini, belum kita ganti karena kita belum melakukan penyimpanan dokumen atau karena ini merupakan dokumen baru. Nah, selanjutnya pada bagian kiri atas ini terdapat tombol Quick Access Toolbar. Nah, di sini terdapat tombol-tombol atau beberapa tombol yang bisa kita gunakan untuk mengakses cepat atau memberikan perintah secara cepat gitu. Nah, yang pertamanya ada tombol Save, lalu ada tombol Undo, tombol Redo, dan juga tombol Print Preview. Tombol Save ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang sudah kita buat atau sudah kita edit atau sudah kita cetak gitu, kita simpan. Nah, untuk tombol undo ini untuk menampilkan kondisi lembar kerja sebelumnya. Nah, untuk redo ini untuk mengembalikan pada kondisi yang setelah di undo gitu. Nah, selanjutnya ini untuk tombol print preview, ini untuk menampilkan hasil kerja kita, dan di sini juga terdapat konfigurasi untuk mencetak dokumen yang kita buat. Nah, selanjutnya di sini juga ada Customize Quick Access Toolbar. Tombol ini digunakan untuk menambah tombol-tombol perintah cepat pada bagian Quick Access Toolbar ini. Kita sedikit bergeser ke bawah. Pada bagian ini terdapat beberapa tombol, dan seluruh bagian ini dinamakan sebagai ribbon. Nah, ribbon sendiri terdiri dari beberapa menu bar, dan setiap menu bar terdiri dari banyak tombol-tombol perintah yang dikelompokkan menurut fungsinya. Nah, menu bar yang pertama ini merupakan home, dan menu bar ini merupakan menu bar yang berisi tombol-tombol yang paling sering kita gunakan atau user gunakan saat membuat dokumen. Nah, untuk fungsi-fungsi dari beberapa tombol ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, setelah itu kita kembali bergeser sedikit ke bawah, dan kita akan melihat
sebuah garis dengan angka-angka yang tersusun. Itu juga di bagian kiri. Nah, bagian ini dinamakan sebagai ruler atau penggaris. Nah, fungsi dari bagian ini sendiri digunakan untuk memberikan batasan, yaitu batas tepi, lalu batas antar paragraf pada dokumen yang kita buat. Selanjutnya, di bawah dari ruler ini terdapat sebuah bagian berwarna putih yang mengisi sebagian besar dari jendela Microsoft Office Word. Bagian ini dinamakan sebagai worksheet atau lembar kerja. Pada bagian ini, user atau pengguna bisa menuliskan atau membuat dokumen mereka. Nah, kemudian pada bagian ini juga terdapat sebuah garis yang terus berkedip. Ini dinamakan sebagai titik selip. Bagian ini menandai titik di mana input dari user itu akan ditampilkan. Misal user menekan tombol pada keyboard I. Nah, pada bagian titik itu nantinya akan bergeser ke kanan dan digantikan oleh karakter I sesuai dengan input yang diberikan oleh user atau oleh pengguna. Nah, kemudian pada bagian kanan ini terdapat sebuah garis, yaitu scroll bar, di mana bagian ini bisa digunakan untuk menaik turunkan lembar kerja dari pengguna. Selanjutnya ini merupakan bagian terakhir yang bisa kita lihat pada jendela Microsoft Office Word, yaitu pada bagian bawah. Nah, pada bagian bawah ini terdapat beberapa bagian juga atau beberapa komponen, yaitu pada bagian kiri bawah ini merupakan status bar yang terdiri dari 3 informasi, yaitu pertama page 1 of 1 yang menunjukkan halaman di mana kita meletakkan titik selip. Nah, kemudian ini merupakan informasi jumlah kata yang sudah kita ketikkan, dan ini merupakan bahasa yang kita gunakan dalam menuliskan atau membuat dokumen. Nah, kemudian pada bagian kanan kita bisa melihat yang pertama ini adalah page view yang terdiri dari 3 tombol. Ini merupakan tombol-tombol yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengubah tampilan dari lembar kerja kita. Yang pertama, ini merupakan read mode. Nah, di sini nantinya lembar kerja itu akan ditampilkan sebagai 2 halaman, sama seperti waktu kita membaca buku. Jadi, kita bisa melihat masing-masing halaman dengan menekan tombol-tombol di kanan dan kiri. Nah, kemudian yang kedua ini merupakan print layout. Ya, ini merupakan tampilan ketika kita mengedit atau membuat sebuah dokumen. Dan yang ketiga ini merupakan web layout. Nah, di sini nantinya lembar kerja itu akan lebih lebar dan seolah-olah akan memperlihatkan tampilan ketika lembar kerja ini diletakkan atau dimasukkan ke dalam website. Nah, kita di sini menggunakan print layout. Setelah itu, kita juga bisa melihat slider zoom. Ya, ini untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dari lembar kerja yang kita gunakan atau worksheet yang kita gunakan. Nah, kita geserkan garis berwarna hitam ini ke kiri untuk memperkecil tampilan, dan kita geser ke bagian kanan untuk memperbesar tampilan. Selanjutnya kita akan sedikit mengenal bagian-bagian
dari tombol-tombol perintah yang ada di masing-masing menu bar yang sering digunakan untuk membuat dokumen. Nah, yang pertama kita akan membahas beberapa tombol pada menu bar home. Dari bagian kiri kita bisa melihat sebuah kelompok yang dinamai sebagai clipboard. Nah, di sini terdiri dari 4 tombol. Yang pertama adalah copy, paste, dan cut. Nah, untuk 3 tombol sendiri ini merupakan tombol yang sangat penting karena fungsi dari ketiga tombol ini sering digunakan atau diaplikasikan oleh pengguna Microsoft Office Word. Nah, misalkan di sini saya memiliki tulisan "Saya sedang belajar". Nah, kita bisa melakukan pemilihan karakter dengan menekan Shift lalu menekan tombol anak panah ke kanan. Ya, ini untuk menekan satu persatu karakter, atau kita bisa juga mengarahkan kursor pada titik sisip di samping kiri karakter yang ingin kita pilih, lalu kita tekan mouse pada bagian kiri, tombol bagian kiri, dan kita seret ke bagian kanan hingga karakter yang kita inginkan untuk dipilih itu terblok seluruhnya. Nah, kita bisa mengcopy karakter saya dengan menekan tombol copy. Lalu kita arahkan titik sisip pada bagian di mana karakter yang tadi kita copy ingin ditempatkan. Jadi mengcopy itu merupakan tombol copy merupakan tombol yang digunakan untuk menyalin karakter ataupun objek pada lembar kerja. Nah, untuk menampilkan karakter yang sudah di-copy, kita bisa gunakan tombol paste. Nah, demikian. Nah, bisa juga kita jika ingin memindahkan satu karakter, kita lakukan pemilihan karakter, lalu kita tekan cut. Dan di sini karakter yang tadi kita pilih sudah hilang dan bisa kita pindahkan ke tempat lain dengan cara memindahkan titik sisip pada tempat yang kita inginkan. Nah, lalu kita bisa tekan paste untuk menampilkan hasil pemindahannya. Oke. Kita akan mengenal beberapa fungsi dari tombol-tombol yang ada pada grup font. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah bar atau sebuah kotak berisikan tulisan Calibri. Nah, tulisan ini merupakan jenis font yang kita gunakan. Kita bisa mengubah jenis font dengan menekan tombol segitiga ke bawah, dan kita bisa melihat beberapa font yang sudah terinstall pada komputer atau pada device kita. Di sini kita bisa pilih font yang sudah terinstall, misal Times New Roman, dan bisa kita gunakan untuk mengetikkan dokumen kita. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur besar kecilnya font yang kita gunakan pada tombol font size. Nah, di sini ini adalah ukuran dari font yang kita gunakan. Kita bisa memilih yang ada pada list ini ataupun kita tuliskan sendiri pada kolom yang tersedia. Misal 30. Karena di sini kan ada ukuran 30 ya, kita bisa tuliskan sendiri. Nah, setelah itu kita bisa lihat perbedaannya. Mohon maaf. Ini belum terganti tadi. Ya, ini kita tuliskan dulu 30. Nah, kita enter, lalu kita lihat. Nah, ini bedanya dari yang awal
fontnya berukuran 11 dan selanjutnya kita gunakan font berukuran 30. Oke, setelah itu di bawah konfigurasi font kita bisa melihat tombol B, I, dan U. Ini maksudnya adalah bold, lalu italic, dan underline. Bold ini merupakan satu tombol yang digunakan untuk mengatur ketebalan dari font yang atau tulisan yang kita buat. Misalkan gunakan, kita mengetikkan gunakan, lalu kita pilih tulisan atau karakter gunakan ini dengan menggunakan mouse, menekan tombol bagian kiri dan menyeret ke bagian kanan. Lalu ketika kita tekan tombol bold, maka tulisan ini akan lebih tebal. Nah, untuk italic sendiri ini untuk mengubah karakter yang kita pilih itu menjadi tulisan miring. Misal ini kita sudah memilih karakter gunakan dan kita tekan tombol italic. Nah, selanjutnya karakter ini bisa berubah menjadi miring. Nah, untuk underline ini untuk menambahkan garis bawah pada karakter yang kita pilih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya itu pada bagian ini, pada bagian A, ini kita bisa gunakan A dengan garis berwarna. Ini kita bisa gunakan untuk mengubah warna font atau warna karakter yang kita pilih. Misalnya gunakannya. Pertama-tama kita pilih karakternya dan kita ubah warnanya. Sini terdapat beberapa pilihan warna yang bisa kita pilih. Atau kita jika menginginkan lebih banyak opsi, kita bisa tekan more dan kita bisa pilih. Ini untuk standar dan ini untuk custom. Oke, misalkan kita ingin mengubah warnanya menjadi orange, kecoklatan, kita bisa pilih warna ini. Nah, di sini karakter yang kita pilih warnanya sudah berubah. Oke, selanjutnya pada kelompok paragraf. Nah, pada kelompok paragraf ini yang paling utama harus kita pahami itu 4 tombol ini. Yang mana keempat tombol ini itu kita gunakan untuk mengatur orientasi dari teks yang sedang kita tuliskan. Misal teks 1. Nah, di sini untuk menggunakan keempat tombol ini kita harus memindahkan titik selip pada bagian kiri dari teks. Nah, untuk yang kondisi aslinya itu teks akan memiliki orientasi di kiri, penulisannya dari kiri. Nah, kita bisa pindahkan teks ini ke tengah dengan menekan tombol center. Nah, kita juga bisa mengubah orientasi dari teks ini menjadi rata kanan dengan menekan tombol align right. Atau jika kita inginkan teks ini nantinya kita ubah menjadi sebuah paragraf dan memiliki orientasi yang rata kanan kiri, kita bisa gunakan tombol justify. Nah, di sini kita kopikan saja teksnya, copy, paste, lalu paste, lalu kita copy lagi, lalu kita paste lagi, kita paste lagi, kita paste lagi. Nah, ini kita bayangkan ini sebagai sebuah paragraf dan di sini bagian kanan dan kiri dari paragraf ini sudah rata. Jika kita lanjutkan membuat dua garis atau dua line atau dua baris ya, ini bagian kanan kirinya itu sudah rata. Oke.
Selanjutnya, kita akan melihat pada bagian menu bar insert. Menu bar insert ini kebanyakan berisi tombol-tombol untuk menyisipkan atau menambahkan objek maupun karakter-karakter tertentu ke dalam lembar kerja yang sedang kita kerjakan. Nah, yang pertama, kita bisa menambahkan tabel. Nah, kita bisa membuat tabel dan menentukan berapa banyak baris dan kolom yang kita inginkan pada bagian insert table. Lalu kita tentukan berapa banyak kolomnya, misalkan 3 dan barisnya misalkan 7. Nah, kita tekan OK. Nah, di sini sudah kita peroleh sebuah tabel dengan 7 baris dan 3 kolom. Nah, untuk lebar dari kolom tabel ini kita bisa atur menggunakan ruler dengan menggeser bagian atas ini, ataupun pada bagian garis kita geser ke bagian kiri dan kanan. Nah, untuk ketebalan atau ukuran dari masing-masing baris bisa kita lakukan cara yang serupa untuk mengubahnya menggunakan ruler. Ini karena terlalu kecil jadi sedikit susah, ataupun dengan mengarahkan kursor pada garis sehingga muncul tanda panah atas bawah dan kita arahkan kursor ke bawah untuk memperlebar dan ke atas untuk memperkecil ukuran dari baris. Nah, untuk menghapus tabel ini, yang bisa kita lakukan itu dengan pergi ke bagian table tools, lalu ke bagian layout, dan kita gunakan tombol delete table. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa menginput gambar ke dalam lembar kerja kita. Bisa dari gambar yang kita ambil secara online maupun gambar yang sudah tersedia pada komputer kita. Nah, di sini misalnya saya ingin memasukkan gambar, nah ini logo KKN dalam lembar kerja. Saya ulangi, saya ingin memasukkan gambar logo KKN ke dalam lembar kerja yang sudah ada pada komputer dengan menekan gambarnya, lalu diklik 2 kali menggunakan mouse pada tombol bagian kiri ataupun dengan menekan tombol insert. Nah, setelah gambarnya masuk, kita bisa melakukan konfigurasi gambar pada menu bar baru, yaitu format, yang ada pada bagian picture tools. Kita bisa menghilangkan background, lalu mengatur warna, lalu mengatur posisinya, dan mengatur posisinya pada dokumen, juga mengatur posisinya pada layer atau pada halamannya. Kita bisa atur gambar ini berada di bawah teks maupun di atas teks, dan lain-lain. Oke, kembali saya hapus gambarnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengatur ukuran lembar kerja kita dengan pergi pada bagian menu bar layout. Nah, di sini kita dapat menemui beberapa tombol. Yang pertama ini adalah margins. Margin ini merupakan batas tepi dari dokumen kita. Nah, ini untuk normalnya itu seluruhnya atas, bawah, kanan, kiri itu 2,54 cm. Nah, kita juga bisa mengatur secara manual batas tepi dari dokumen kita dengan pergi ke bagian margin, lalu kita tekan custom margins. Nah,
di sini misalnya bagian atas saya akan berikan garis tepi dengan jarak 2 cm. Lalu bagian kiri jaraknya kita ubah menjadi 3 cm. Bagian bawah 2 cm. Dan bagian kanan 2 cm. Nah, di sini sedikit bergeser ya titik selipnya. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur orientasi dari dokumennya, yaitu kita bisa ubah menjadi portrait. Portrait itu dokumennya berdiri tegak secara vertikal ataupun landscape, di mana dokumennya itu berarah horizontal. Lalu kita bisa mengatur ukuran dari lembar kerja kita. Nah, di sini untuk ukuran standarnya itu ada ukuran sesuai kertas yang sudah kita kenal, yaitu letter, tabloid, lalu legal, A3, A4, A5, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa mengatur secara manual ukuran dari lembar kerja kita. Misalkan kita juga memiliki kertas dengan ukuran yang tidak ada di daftar ini, kita bisa atur sendiri. Nah, ini untuk mengatur lebarnya, dan ini untuk mengatur ketinggian dari kertasnya. Oke, demikian untuk pengenalan beberapa bagian dari ribbon yang sering digunakan. Kita akan mencoba membuat sebuah dokumen dengan tabel, dan kita akan mencoba melihat tampilan dari dokumen tersebut menggunakan print preview. Lalu kita juga akan mencoba untuk menyimpan dokumen tersebut. Nah, di sini saya akan menuliskan beberapa kalimat. Saya ubah terlebih dahulu warnanya menjadi hitam. Nama saya Lutfan. Saat ini saya sedang belajar Microsoft Office Word. Saya berharap bisa segera menguasai Microsoft Office Word. Dan menggunakannya untuk kehidupan. Oke. Nah, selanjutnya saya juga akan membuat tabel berukuran 2 kali 3. Ya, maksud di sini tertuliskan 3 kali 2, maksudnya 3 kolom dan 2 baris. Oke. Dan di sini saya akan menuliskan nama, usia, dan alamat. Mungkin namanya Lutfan Noha, usia 20 tahun, dan alamatnya Jawa Tengah. Oke ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan objek berupa bentuk-bentuk tertentu menggunakan tombol shape pada menu bar, pada menu insert. Nah, di sini ada persegi, lalu ada lingkaran juga ada, oval ada, lalu ada segitiga, lalu ada trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan lain-lain. Tapi di sini saya tidak akan menggunakannya karena saya ingin membuat sebuah dokumen yang singkat mengenai diri saya. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah menyimpan dokumen ini dengan
pergi ke tombol file, lalu save as, dan kita tentukan tempat dari dokumen yang sudah kita buat, tempat penyimpanan. Nah, sini saya akan simpan dokumen pada bagian dokumen, lalu saya tulis belajar Microsoft Office Word. Oke, dokumen saya sudah tersimpan, dan yang menandakan dokumen saya sudah tersimpan yaitu berubahnya title bar menjadi nama dokumen yang tadi sudah kita ketik atau sudah kita buat. Nah, selanjutnya ketika saya ingin cetak dokumen ini, saya bisa melihat bagaimana sih tampilan cetak di dokumen saya pada menggunakan Quick Access Toolbar, Print, Preview, and Print. Nah, ternyata pada kertas A4, dokumen saya akan terlihat seperti ini. Dan kita juga bisa melakukan konfigurasi sebelum mencetak dokumen. Misalnya untuk mengubah orientasi, lalu mengubah margin, dan mengubah ukuran kertas. Oke. Demikian tutorial dasar penggunaan Microsoft Office Word. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempelajari penggunaan Microsoft Office Word, sehingga teman-teman kedepannya tidak lagi bingung dalam menggunakan Microsoft Office Word. Terima kasih.